Film ini tuh gelap, dialognya kaku, plotnya juga instan banget, tapi jump scare-nya gila, keren banget. Dan juga yang bikin kaget, film ini endingnya punya plot twist yang Demit itu di mana-mana, di sebelah kirimu, di atasmu, di depanmu. Yo, balik lagi dengan gue di Siti Irsyad. Hari ini gue mau bahas sebuah film horor Indonesia yang baru aja tayang di hari Kamis kemarin, berjudul Sengkolo Petaka Malam Satu Suro. Film ini bukan film horor yang legit menurut gue, bukan horor yang sempurna, tapi anehnya gue nyaman banget ngikutinnya sampai akhir film. Dan apakah film ini sebagus itu? Dan apakah film ini layak buat ditonton? Untuk itu langsung aja kita bahas ya di review film kali ini. Let's go. Oke, kita mulai dari visualnya dulu aja. Dimana visualnya di sini bisa gue bilang ya salah satu kelemahan dari film ini. Dimana grading warnanya tuh gelap banget, bukan gelap yang artistik, tapi lebih ke gelap ya gelap aja gitu. Gelap yang emang sering banget jadi poin minus di beberapa film horor ya. Sering gue sebutin ya di film horor sebelumnya, review-review yang gue sebutin, banyak banget film-film horor kita gelap gitu ya. Gelap yang emang gelap karena grading, bukan gelap karena gak ada cahaya, bukan. Dan terlebih lagi juga dari segi beberapa teknis propnya juga ada momen yang menurut gue aneh gitu, dimana kayak adegan nyiram bensin persekusi gitu ke dukun setempat juga itu kelihatan banget itu masih kayak air putih gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu diperbaiki harusnya detailnya. Kayak nyiram air kan kelihatan tuh air gitu, bukan bensin. Dan dari segi dialog dan juga aktingnya, masalah paling kerasa di film ini itu ya itu tadi, dialog. Dialog tuh kaku banget, kerasa banget scriptednya, kerasa banget sutradaranya pengen para aktornya untuk mengikuti plek-ketiplek apa yang disebutkan di dalam skrip. Jadi terasa banget gitu, ngapalinnya tuh terasa banget. Walaupun emang bisa gue bilang ya, aktor dan aktris itu aktor-aktris ternama. Gue gak meragukan lah aktor aktris kenamaan kita gitu. Apalagi terlebih lagi CV-nya dia, portofolio filmnya pernah main di Badarui gitu kan. Jadi gak perlu gue ragukan dari segi acting dan juga dialog. Tapi sayangnya ini emang terlihat banget gitu, untuk pelafalan dialog itu scripted banget gitu ya, kaku banget. Dan terlebih lagi juga ada beberapa signature dari film ini gitu, dimana dialog close up yang delivery-nya tuh agak patah menurut gue, bisa gue lihat. Walaupun memang masih bisa ditoleransi, masih cukup nyaman sebenarnya untuk diikuti, tapi berasa aja gitu untuk setiap dia ngomong di close up gitu kayak berasa nonton FTP kadang-kadang bisa gue rasakan. Terus juga di beberapa bagian dubbingnya masih berasa ya, karena sinkronisasi mulutnya juga masih berasa banget ada dubbing gitu, bahwa dia nggak rekaman langsung gitu ketika lagi take di situ, tapi take ulang audionya gitu di studio. Itu mungkin masih berasa karena sinkronisasi mulut ketika ngomong tuh kadang masih miss sedikit. Itu sedikit mengganggu menurut gue. Tapi ada satu hal yang harus gue apresiasi dari film ini, yaitu adalah ceritanya. Film ini tuh mau cerita ya, jadi jarang banget nih bisa gue temuin horor yang emang concern soal cerita. Karena kebanyakan film horor kan cuman kayak nakut-nakutin kita doang aja gitu ya, parade jump scare. Tapi di sini enggak, ini film mau bercerita dan juga gue cukup nyaman gitu untuk mendengar, melihat ceritanya gitu. Yang dimana sebenarnya plot ceritanya simpel banget, yaitu ada seorang ibu yang emang lagi cukup sedih lah, dimana dia kehilangan orang-orang yang dia sayang secara bersamaan dalam waktu singkat. Itu memang membuat dia cukup sedih pastinya, dan membuat dia akhirnya lemah imannya, dan akhirnya memutuskan untuk bisa ke dukun gitu untuk menyelamatkan sang bayi. Sang bayi adalah satu-satunya harapan sang ibu sebenarnya. Jadi itu premisnya di situ, dia dimana bersekutu dengan setan untuk bisa menyelamatkan sang bayi. Dan di waktu yang sama, desa tersebut yang tempat tinggal sang ibu ini juga mengalami sebuah kejadian-kejadian yang misterius, dimana salah satunya adalah banyak ibu-ibu hamil yang tiba-tiba dibegal gitu bayinya. Tiba-tiba bayinya dibegal dan hilang dari perutnya. Dan sang ibu hamil di desa tersebut banyak yang tiba-tiba ditemukan pagi hari sudah tidak bernyawa dengan perut yang bolong. Itu salah satu misteri yang belum terpecahkan gitu ya di premis cerita. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah sang ibu tadi ada sangkut pautnya dengan misteri yang terjadi di desa? Bisa langsung teman-teman tonton, gue gak bisa ceritain selanjutnya karena itu jadi inti cerita dari film ini. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung tonton aja, gue gak mau spoiler. Dan selanjutnya untuk review dari segi alur cerita, dimana plot ceritanya sebenarnya instan banget. Karena di beberapa kesempatan bisa gue lihat ada beberapa scene yang gak mau ribet gitu, instan banget. Kayak contohnya aja deh satu, yaitu ketika si adeknya pemeran utama kita yang konflik dengan sang kakak dan memutuskan untuk kabur ke Jakarta, dimana sebelumnya ada scene juga benar-benar nempel dengan scene tersebut yang memperlihatkan bahwa pacarnya sang
adik dari pemeran utama kita ini mau ke Jakarta karena dapat kerja. Jadi tuh plot instan itu tuh yang bikin logika tuh kayak banyak banget kebetulannya. Jadi banyak banget hal-hal simple detail kecil yang kebetulan sering terjadi di film ini, dan itu yang membuat ceritanya jadi tidak believable aja gitu buat kita percayai. Tapi anehnya secara keseluruhan ceritanya masih enak diikutin. Gua ngerasa kayak nonton film yang ringan gitu, tapi penasaran juga gitu sama ending ceritanya. Nggak bikin bingung juga dan nggak muter-muter yang gimana, tapi emang bikin tetap penasaran gitu. Dan dari segi jump scare dan juga gore-nya, dimana gue paling suka nih jump scare nih, ngagetinnya gile juga nih kata gue. Gue bisa sampai teriak kencang banget tadi. Gue jarang-jarang tuh nonton horor sekarang untuk bisa teriak kencang, karena di beberapa kesempatan gue tuh udah imun kayaknya ya sama jump scare harusnya, karena gue udah tahu nih kayak di sini ada jump scare, di situ ada jump scare. Tapi ini enggak, gue nggak nebak itu bakal ada jump scare, jadi gue kaget, beneran kaget di situ, gue sampai teriak kencang. Jadi ini secara jump scare film ini berhasil gitu untuk memuaskan gue gitu untuk nonton film ini. Dan jump scare banyak, tapi emang jump scare-nya nggak yang kualitas tinggi sih, cuman emang tiba-tiba nongolin muka aja selayar-layar gitu tuh sebenarnya kayak ya nggak yang gimana-gimana juga, tapi emang berhasil ngagetin kita semua. Timingnya dapat, suaranya nusuk, dan nggak ketebak. Dari gue yang udah sering nonton horor, nggak ketebak. Jadi salah satu jump scare yang cukup berhasil menurut gue. Dan dari segi gore-nya juga lumayan oke, dan juga gore-nya emang beneran serem ya, karena ya membegal ibu hamil disesar di tempat, di situ bisa gue lihat itu serem banget sih. Perut dibelah langsung di tempat, serem banget diperlihatkan di film ini. Dan gue rasa sih filmnya harusnya 17+ ya. Gak mungkin anak-anak ada yang nonton ini harusnya. Kalau ada anak-anak ya suruh keluar aja lah nonton ini, gila banget gitu. Dan dari segi ending dan plot twistnya, menariknya film ini punya plot twist yang di luar dugaan gue ternyata. Oh gitu, ada plot twistnya. Jadi selain dari jump scare yang ngagetin, ternyata plot twist juga ngagetin gue. Dan bisa gue bilang plot endingnya lumayan seru, dan plot twistnya juga bikin gue terengah-engah, enggak sih, kaget aja biasa. Dan menurut gue dari segi ending dan juga plot cerita lah yang cukup mengangkat film ini, bisa satu nilai lah di atas, lebih tinggi dari film apa kemarin yang gue kasih nilai jelek banget. Ini lebih oke lah, lebih masih nyaman buat diikutin. Dan kesimpulan dari gue untuk film ini, film Sengkolo ini adalah film horor yang sayangnya masih generik aja. Secara teknis masih banyak kekurangan dari film ini, kayak gelap, dialognya juga kaku, dan beberapa detail yang masih kurang rapi kayak soal cairan bensin tadi. Tapi dari sisi cerita, film ini cukup nyaman buat diikutin. Gue cukup kaget itu ketika di ending film, di akhir film selesai, gue kayak oke, ini film ternyata nyaman juga ditonton sampai akhir gitu. Watch retention gue nggak terganggu sampai habis, cukup oke. Dan punya jump scare yang efektif, jump scare-nya cukup ngagetin, berhasil ngagetin gue, oke harusnya. Dan ending yang menurut gue cukup memuaskan lah, cukup oke lah. Dan dari penilaian buat gue untuk film ini, dari segi story 3/5, dan dari segi acting gak ada masalah 1,5/3, dan dari segi teknis ceritanya 1/2. Dan untuk final score untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 5,5/10. Dan gimana untuk teman-teman semua yang udah nonton? Bisa tulis di kolom komen di bawah apakah setuju dengan review gue atau enggak, atau teman-teman yang mau punya pertanyaan lainnya atau punya request review film apa setelah ini, bisa feel free langsung aja di komen di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. Untuk teman-teman semua yang baru nonton, please banget langsung klik tombol subscribe dan juga lonceng yang ada di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always, seperti biasa gue juga